iblis tersegel di dekat penginapanku. Mereka suka makan anak-anak dan jantung seperti manusia. Biar selamat, aku bikin aturan. Setelah gelap, jangan bawa anak-anak. Di depan penginapan yang kita tuju. Udah lebih dari 100 tahun. Katanya, 3 iblis tersegel di dekat situ. Iblis pemakan manusia. Pemilik lama lawan mereka. selama 3 hari 3 malam, korbanin nyawanya buat pelindung. Untuk segel iblis itu, Satu-satunya aturan dia setelah gelap. Mama, nggak apa-apa, tenang. Terus kenapa kalau mereka bolehin anak masuk? Mereka bakal kuras dompetmu. Cuma jebakan turis, penginapan kekinian, cari sensasi doang. Semua soal duit kan? mungkin pemiliknya ngarang. Biar pengalamannya lebih seru. Cuma cerita karangan. Lagi hujan, malah cerita seram. Anakku jadi takut. Jujur deh, kenapa nggak hotel bintang 5? Kenapa penginapan jelek ini dengan semua hal seram ini? Foto-fotoku bakal jelek. Ya udah, kita udah di sini. Proses semua kok. Ayo, jalan. Aku kedinginan. Hei, dia semua juga udah capek. Hujannya makin deras. Penginapannya udah dekat. Ayo terus jalan. Jalan. Ayo. Bos Fang, kita udah sepakat sebelumnya. Cuma 1 orang lagi. Bukannya kamu bilang nggak boleh anak-anak? Tambahan dadakan. Tolong kasih pengecualian. Biar aku betul 1 ranjang. Kamu tahu aturan di sini. Nggak boleh ada anak kecil setelah gelap. Kalau kamu maksa, kalian semua nggak ada yang boleh tinggal. Bisnis macam apa ini? Aku udah bayar. Kenapa usir kami? Bisa aku kembaliin uangnya. Mau lebih banyak. Buka matamu dan lihat. Aku punya banyak uang. Kenapa kamu pukul aku? Cuma karena aku perempuan? Bawa anak. Kamu bully aku. Aku laporin ke polisi. Bodoh. Langgar aturan. Semua mati badan kamu. Sekarang kamu sama anakmu pergi. Atau kalian semua pergi bareng. Hei, cuma anak kecil yang nginep. Gak perlu mukul orang. Pemilik ini gak punya hati. Biarin kami cekin aja. Kami capek banget. Bos Fang, udah gelap di luar. Bentar lagi mau hujan. Nginep semalam. Besok pergi. Justru karena itu, anak itu nggak boleh keluar. Karena benda itu sebentar lagi datang. Mata kayak bunga persik. Tidak punya titik rambut tipis-tipis kayak ada daunan. Tahi lalat coklat di bawah mata. Kamu simpanan orang ya? Punya anak hasil selingkuh. Istrinya tahu nggak? Kok kamu tahu? Udah aku bilang kan, kalau udah gelap kita nggak terima anak kecil di sini. Kalau nggak mau lihat dia mati, bawa dia pergi. Jangan bully mamaku. Dasar wanita jahat. Berani ngutuk aku. Semoga kamu bernasib kayak istri papaku. Tabrak mobil terus mati. Sialan, dah zaman sekarang. Nutuknya parah banget. Bocah kurang ajar banget. Belajar dari mamanya ya. Semuanya. Yakin mau bocah ini di sini? Serius? Anak ini gak bisa diatur. Menurutku, orang tuanya gak bener ngajarin dia. Pokoknya, aku cuma takut dia bakal rusak moodku. Pemiliknya udah bilang anak kecil dilarang. Cari tempat lain aja. Lagi pula, dia bakal balikin uangmu. Ayo kompromi. Kita lagi liburan, bersenang-senang dong. Kalian semua. Kalian keroyokin kita ya. Siapa yang ngeroyok kalian? Tempat ini terpencil. Banyak serangga juga. Kalau aku dikit, nanti kamu salahin kita. Udah malam banget. Aku bawa anak kecil. Gimana turunnya? Tapi tak apa. Tempat ini ada di pertemuan yin dan yang. Energinya campur aduk. Yin lebih kuat dari yang. Bukan tempat yang bagus buat anak-anak. Tuan,
Sebaiknya bawa dia turun dari gunung. Biksu ini ternyata paham juga ya. Dia benar. Kyugu datang. Siapa itu Kyugu? Kyugu? Monster yang makan anak-anak. Makanan favoritnya adalah anak-anak yang nakal. Jangan nakutin aku. Oke, aku pergi. Nggak ada yang mau tinggal. Udah malam. Kamu bisa istirahat di sini. Nggak ada antar makanan ke sini. Buat makan malam, aku antarin ke kamu. Ada makanan apa? Aku lapar banget. Ada mie polos, sup manis, nasi goreng jamur. Nggak ada daging, kita cuma sediain sayur. Mau daging, turun ke bawah bukit. Siapa? Kamu daging minta ya daging. Kasih aku daging. Kalau nggak nurut, aku usir kamu sekarang juga. Miliknya banyak aturan banget. Aku tahu kita nggak harusnya ke sini. Aku juga pengen bebiku. Tapi bagus buat foto sih. Iya, oke deh. Di sekitar sini satu-satunya penginapan. Semalam, terus kita pergi. Amitabha. Sayur enak kok, aku suka makanan sayur. Selamat beristirahat, biksu. Selama ini, aku selalu ikutin aturan penginapan. Gak pernah biarkan anak masuk setelah gelap. Kalau kau dengar aku, tolong lindungi aku. Buat mereka ikutin aturan juga. Mulai hari ini, aku serahkan jiwaku. Penginapan Kyuyue jadi batasnya. Kau nggak akan pernah tinggalkan bukit ini. Penginapanku, mulai sekarang, nggak ada bayi boleh masuk. Ingat, jangan pernah biarkan anak masuk setelah gelap. Atau Kyugu akan kembali. Segelnya pecah dan semua orang mati. Aneh. Kok lebih dingin dari biasa? Loncengnya aneh dan ada bau darah. Kalau dia pengen anak, Kyugu keluarin bau darah itu. Ada anak. Kita makan. Kyugu hidungnya tajam banget. Gue harus duluin Kyugu dan temuin anak itu dulu. Jangan pegang, kotor. Mama, Kamar ini bau darah. aku nggak suka. Aku nggak mau di sini. Tempat ini ada jamur atau apa? Bau banget. Bisa pindah kamar nggak? Ini yang terakhir. Kamu lihat sendiri, pemiliknya aneh banget. Nggak mau kasih kamar lain. Ya udah. Bawa kita turun pagi-pagi. Aku nggak mau ketemu perempuan gila itu. Oke. Jadi malam ini, tahan dulu ya. Besok, aku selundupin kalian turun. Pemiliknya nggak bakal tahu. Nggak seserem itu kok. Aku udah jadi pemandu 20 tahun. Udah lihat banyak tempat aneh. Banyak banget. Dan aku masih baik-baik aja kan. Ibu kosnya emang jahat. Nggak mau aku cari duit. Dia aneh banget. Bilang kayak, jangan bawa anak kalau gelap. Lucu banget. Turis di sini. Siapa sih yang nggak bawa anak? Iya kan? Dia serius loh. Nyindir kita berdua. Nggak mau kita di sini. Kalau hotel di bawah, nggak penuh semua. Aku nggak bakal mau nginep di tempat jelek ini.
Kucing liar. Jatuhin vas bunga. Kaget setengah mati. Aku kira ada monster makan anak-anak. Penginapan ini di lereng bukit. Hewan liar datang malam, panjat jendela. Kunci aja jendelanya rapat. Omong kosong. Capek hari ini. Akhirnya bisa istirahat. Kamu juga istirahat ya. Besok jam 5, aku jemput kamu. Dadah. Bos Fang. Bos Fang, kamu bikin aku kaget setengah mati. Bos Fang, ngapain di sini? Bos Fang. Anaknya. Mana anaknya? Udah gelap sekarang. Bawa anakmu dan pergi. Lo mana? Yang lihat anak di kamarku. Anaknya. Ayahnya udah jemput. Emang aku nggak boleh sendirian. Bos Fang, ayahnya beneran udah jemput kok. Aku lihat sendiri. Bukuo, dia cuma mikir penginapan QUE suasananya enak. Pemandangannya bagus. Jadi dia minta aku bawa dia masuk. Aku bodoh. Lupa bilang kamu. Kalau ada apa-apa malam ini, penginapan QUE ku nggak bakal kerja sama lagi sama grup turmu selamanya. Ngapain kamu? Nggak ada di bawah kasur. Nggak ada di lemari. Mana anaknya? Kamu mau apa sih? Udah aku bilang, gak ada anak di sini. Geledah kamarku itu ilegal. Aku tuntut kamu. Mana anaknya? Dia gila banget. Besok aku pergi. Aku laporin dia. Tenang, tenang. Ambil ini, dia sendirian di sini kelamaan. Ada yang nggak beres sama dia. Selalu bertingkah aneh. Mana anaknya? Kamu gila ya? Aku dengar sesuatu. Emang kamu nggak ngerang di kasur? Maaf. Cewek ini sinting. Lagi nyari hantu? Sini sayang. Ayo lanjut. Kamu pasang kamera tepat di depan hidungku. Bu, itu ilegal. Tahu nggak? Aku tuntut kamu. Pacarku pengacara. Dia bakal penjarain kamu. Kamera di penginapanku. Itu juga ilegal kan?
Sial. Waktunya habis. Mereka sembunyiin anaknya di mana? Jangan, tolong. Ini Masuk. kan udah aku bilang bahwa dia pergi. Kenapa harus nekat sih? Anakku! Monster itu makan anakku. Lepasin aku. Aku selamatin dia. Kak Wang, katanya ayahnya udah jemput dia. Ini gimana ceritanya? Maafin aku. Dia bilang semua hotel udah penuh. Dia mau bayar 2 kali lipat. Cuma nyelundupin dia sama anaknya masuk. Aku keserakahan. Diam-diam, aku sembunyiin anaknya di kamar ini. Aku kira kamu lebay. Nggak nyangka ini beneran kejadian. Ini semua salahmu. Kamu. Bukan salahku. Salah kamu. Kamu nggak bolehin kami tinggal. Itu yang narik dia ke sini. Anakku. Dia masih bayi. Balikin dia. Anakmu udah jadi incaran Kyugu. Dia cuma keluar malam hari. Dia memangsa anak-anak. Bukannya kamu bilang semua iblis itu udah disegel? Penginapanku ada di titik temu penghalang. Segelnya paling lemah di sini. Hyugu nggak bisa turun gunung, tapi dia bisa sampai sini. Makanya aku terus bilang, anak-anak dilarang masuk sini. Kamu abaikan peringatanku. Kamu maksa. Kalau enggak, anakmu nggak bakal mati. Ini semua salahmu. Kamu yang langgar aturan. Guru, kumohon, tolong selamatkan anakku. Anakku masih di dalam. Guru pasti tahu. Aturan udah dilanggar. Nggak ada yang bisa bantu. Kamitaba, kemelekatan hatimu terlalu dalam. Dharma akan kembali. Semua ini takdir. Ribut-ribut apa ini? Biarkan aku tidur. Bau apa itu? Bau darah. Pemilik penginapan. Ada apa di penginapan ini? Udah aku bilang, anak-anak dilarang masuk sini. Sekarang aturan dilanggar. Hyugu udah bangun. Yang satunya mungkin juga datang. Nggak ada yang bisa keluar malam ini. Monster apa? Itu kan peliharaan. Bos lo sendiri kan? Hyugu apaan? Pasti lo sembunyiin anaknya di suatu tempat, terus pakai darah babi buat sandiwara ini semua. Lo nipu kita ya? Ayolah, nggak ada monster di sini. Kalian berdua kerjasama kan? Gue Meiyue, lo belain dia. Apa kamar gratis buat lo ya? Gue bilang ya, tempat ini penipuan. Kalau lo nggak balikin, kenaknya kita panggil polisi. Semuanya. Curiga nggak ada gunanya sekarang. Darah ini bukan dari dunia kita. Terus bertengkar. Dan bencana bakal datang ke kalian. Gue telepon polisi. Gue udah tahu penginapan terkutuk ini ada monsternya. Biar polisi selamatin kita. Apa? Nggak ada sinyal. Telepon polisi. Kyugu udah bangkit. Tempat ini sekarang pulau tertutup. Sinyal nggak bisa keluar. Nggak ada yang bisa masuk. Percaya atau enggak. Gue nggak peduli. Dalam 3/4, segelnya pecah. Nggak ada yang bisa pergi. Itu bukan pembunuh. Itu monster.
Dia punya deretan taring. Dan dia bisa terbang. Begitu aja. Anak gue hilang. Penginapan ini terkutuk. Ayo lari! Jangan. Makhluk itu masih dekat. Lo keluar sekarang. Lo jadi santapan berikutnya. Terus gimana? Kita cuma nunggu mati di sini. Dulu, guruku mengorbankan jiwanya untuk menyegal 3 iblis. Kyugu ini salah satunya. Untuk menjebaknya, kita butuh nyawa seorang anak, darah Kyugu, dan darah yang murni. Ketiganya harus ada. Bikin cerita yang lebih masuk akal dong. Darah yang murni? Terus apa? Pil ajaib? Menurutku, kamu cuma mau nyakitin orang. Kenapa ada anak kecil nangis? Takut sekarang, ha? Tadi kemana aja? Percuma, nggak ada sinyal sekarang. Dengerin aku, kita mungkin masih sempat. Gak mungkin. Beneran hantu? Sekarang aku ingat. Aku pernah dengar soal lembah Kyuyue. Katanya ada iblis disegel di sini. Bukan, tidak salah. Itu kan udah dewasa. Nggak bisa makan kita kan? Bukan 1, ada 3. Yang makan anak-anak itu Kyugu. 2 lainnya makan orang dewasa. Mereka kuliti orang. Cabut jantungnya. Aku nggak mau dikuliti. Bos, lakuin sesuatu. Aku nggak mau mati. Udah terjadi ya terjadi. Panik nggak ada gunanya. Sekarang, kita harus cari anak-anak dulu. Hentikan iblis itu sebelum ada korban lagi. Iblis kedua, suka menyakiti orang. Sekarang, kemungkinan dia ada di penginapan ini. 15 tahun lalu, segel sang pendeta. Gak akan bertahan lama lagi. Kita harus temukan dia. Jangan sampai tragedi itu terulang lagi. Aku takut. Mungkin kita harus... Ayo lari. Dari di tengah hutan. Mau lari kemana? Menurutku, Dia cuma nakut-nakutin kita. Biar aku cek di luar. Nanti aku marahin kamu. Ada apa? Apa yang terjadi? Mata. Banyak banget mata. Sekarang baru takut. Udah telat. Ayo. Gerak. Bos Fang, aku salah. Tolong aku mohon. Aku punya uang. Mau berapa? Ambil semua. Mau hidup? Turuti kata-kataku. Bos, kamu. Cari jalan sekarang. Kita nggak mau mati. Bos Fang. Kita udah kerja bertahun-tahun. Jangan tinggalin kita. Hyugu, anak buat hidup. Itu sekarang udah ketagihan. Dia nggak bakal pergi gitu aja. Biar selamat, pancing dia balik ke tanah yang disegel, sumur kering di belakang. Pancing? Gimana pancingnya? Kita nggak bisa lawan. jimat ini bisa sembunyiin bau. Orang hidup. Kasih kita waktu. Tapi, seseorang harus ke sana dan pasang segelnya lagi. Guru, kau mati demi aku.
Hari ini, giliranku jaga penginapan ini. Terlambat. Dia udah mulai berburu. Apa itu? Aku nggak kuat. Ayo lari. Stop. Jangan panik. Tadi, aku udah pasang mantra di pintu. Dia belum bisa masuk. Tapi kalau kalian keluar, bakal datang 2 lagi. Kita semua mati, gara-gara kamu. Aku punya uang. Aku kaya. Kamu keluarin aku dulu. Ini bukan soal uang. Terus gimana dong? Kita semua bakal mati di sini. Ini salah kamu. Sekarang kita semua mati dari kamu. Tapi, ada satu tipe yang nggak bakal celaka. Kok nggak bilang dari tadi? Ayo dong, waktu kita habis. Jangan bikin kita nebak. Siapa? Bilang sekarang. 1, nggak pernah bunuh makhluk hidup. 2, nggak pernah mainin perasaan orang. 3, selalu vegetarian. Kalau kamu memenuhi ketiganya, maju ke depan. 3, selalu vegetarian. Kalau memenuhi ketiganya, maju ke depan. Amitabha, Masuk ke kamarmu. Apapun yang kau dengar, jangan keluar. Tunggu. Bu Bos. Kau dan biksu tua ini, kalian kerja sama kan? Aku paham sekarang. Kau bekerja sama dengan biksu tua ini. Dan pemandu wisata ini buat sembunyiin anak gua Meiyue di suatu tempat. Cuma buat nipu uang kami kan? Iya. Dan gue Meiyue sama anaknya juga. Mereka semua suruhan yang kau bayar kan? Kau yang punya penginapan ini. Ada anak di sini. Masa kau nggak tahu? Oh, sekarang aku ingat. Ibu dan anak ini, kau pemandu, yang tambahin dadakan. Betul. HP-ku ada sinyal di kaki bukit. Tapi di penginapan ini nggak ada sinyal sama sekali. Pasti Bu Bos blokir sinyalnya. Kalian semua terlibat kan? Cuma buat nipu. Kami berempat. Setelah Kyuku makan, segelnya akan pecah total. Kalau itu terjadi, tak ada yang bisa lolos. tamu-tamu. Sekarang bukan waktunya saling curiga. Kyugu membawa anak itu. Amarahnya makin kuat. Pelindung ini nggak akan bertahan lama. Amitabha. Energi gelap berkumpul. Itu iblis. Dia mau masuk. Bos Fang berusaha keras menahannya. Kita nggak boleh ganggu dia. Biksu palsu, berhenti bohong. Zaman sekarang, mana ada yang gitu? Kamu cuma pura-pura. Itu hantu perempuan. Penginapan ini beneran berhantu. Kalau tahu tempat jelek ini, aku nggak bakal datang. Ayo pergi sekarang. Tutup tadi. Aku udah segel pintunya. Kalau keluar, segelnya rusak. Iblis lain bakal masuk. Kamu mau kita mati bareng kamu? Nyonya Kyu, lupa perjanjian kita? Hari ini, kalau kamu terus gila begini, aku akan hancurkan arwahmu. Mama, buka pintunya. Aku kedinginan. An, Itu anakku. jangan. Itu jebakan, bukan anakmu. Berhenti bohong. Anaknya mau mama, terus urusanmu. Menurutku, Kamu cuma takut. tolong. Suara itu dingin banget. Gak ada orang hidup suaranya kayak gitu. Luar sana sama aja cari mati. Tangan hantu. Beneran, hantu. Aku nggak kuat. Ayo pergi. Nyonya, ini
Pasti ulah kamu. Kamu sembunyiin properti di luar. Ya, kamu nakutin aku. Dan kamu, Guo Mei Yue, kamu juga terlibat. Kalian berdua menyedihkan banget. Mau nakutin siapa? Lonceng ini hadiah dari guruku. Bisa merasakan roh jahat. Tadi bergetar keras. Artinya dua iblis ada di antara kita. Kamu ya? Kamu kan yang bawa kita ke sini. Bukan aku. Aku cuma pemandu wisata. Mana mungkin aku iblis? Berarti dia terus mau keluar. Dia iblisnya. Ngomong apa sih kamu? Kamu yang hantu di sini. Amitabha, saudara-saudara, kecurigaan. Cuma kasih kesempatan buat makhluk itu. Hanya bersama, kita punya kesempatan untuk selamat. Bersama? Kamu mau aku bareng? Biksu aneh ini. Dan juga pemilik penginapan seram ini? Hah, menurutku, kalian berdua komplotan. Mungkin makhluk itu dimasukkan sama kalian. Berhenti ribut. Aku cuma mau anakku balik. Kalau kalian bisa temukan anakku, sebut harganya. Aku bayar berapapun. Kalau mau nyakitin kalian, ngapain aku repot-repot? Juga kalian pergi. Ngapain aku peringatkan? Kalau ada iblis di antara kita, Jangan lihat aku. Bukan aku, bukan aku. dia Bayangannya. Lihat, dia hantu. gak ada aura iblis di wajahnya. Kenapa bayangannya kayak hantu gitu? Tunggu, bukan. Ilusi. Iblis kedua. Lebih licik dari Nona Kyo. Dia bikin ilusi. Sembunyi di kerumunan, susah dilihat. Biksu hina ini bisa merasakan kehadiran iblis itu. Tapi auranya tersembunyi dalam. Aku nggak bisa tentuin lokasinya. Bos dan biksu itu sengaja lakuin ini. Jebak kita di sini. Mungkin makhluk itu kerja sama mereka. Ada pintu belakang. Kita keluar lewat situ. Lari turun bukit. Oke. Lebih baik daripada nunggu mati. Ayo kita kabur. Mungkin semua yang tadi itu mereka kerja sama buat nakutin kita. Biar kita nurut aja. Tapi bayangan tadi dan suara-suara. Properti. Cuma properti doang. Tempat wisata suka gini semua. Percaya deh, cuma mau nipu duit kita. Kita harus cari cara buat selamatin diri. Mau kemana? Hangat banget di sini. Kita butuh udara segar. Kamu pikir makhluk itu bakal biarin kamu pergi? Guo Mei Yue, ada barang milik An-An? Ini liontin An-An. Ada aura Kyugu. Kakang, tolong selamatkan An-An. Ini semua salahku. Harusnya aku percaya. Aku coba selamatkan semua, tapi kalian semua harus nurut sama aku. Jangan bikin masalah. Sekarang kita punya jimatnya. Selanjutnya, kita ambil air liur Kyugu. Tapi makhluk kedua ini bersembunyi di antara kita. Kita harus hati-hati. Sok jagoan banget. Siapa tahu liontin ini udah disembunyiin dari awal. Lilin, tunjukkan jalan. Iblis, tunjukkan dirimu. Pemandu wisata, mau bilang apa sekarang? Bukan aku. Ini sihir. Kamu menjebakku. Ini kamu. Kamu yang suruh kita lari. Jadi, buat mancing kita keluar. Kasih makan itu. Walau bukan aku, kalian nggak saling percaya. Kalian semua bakal mati juga. Bayangannya. Tunggu, enggak. Dia makhluk itu. Dia sembunyi di antara kita. Amitabha,
Tenang dulu kawan. Bayangannya berubah. Mungkin bukan manusia. Jelas sih. Bisa jadi jebakan juga. Kita semua, bayangan kita aneh. Enggak, dia sembunyiin auranya. Enggak bisa dirasain. Kamu sengaja kan? Tadi yang ini, terus yang itu. Buat bingung kita, biar bisa nyerang kita. Berhenti banyak omong. Kita semua lawan dia. Mama, buka pintunya. Aku masuk sekarang ya. An. Jangan keluar. Itu bukan dia. Itu jebakan. An. Mama minta maaf. Airnya sudah tercemar. Gawat kehadirannya. Udah menyebar kemana-mana. Kalau kamu terus begini, kamu bakal bunuh diri sendiri. Gak ada waktu lagi. Aku rapal sekarang. Buat pancingin Kyugu. Ambil bisanya. Jangan pergi dari sini. Amitabha. Aku pakai sutra di formasi segel. Begitu Kyugu muncul, kita bisa ambil. Bisanya, semuanya berhenti bikin rusuh. Lihat wanita itu, dia dalang semua ini. Mungkin dia mau jadiin kita tumbal. Ayo, Kita habisin dia bareng-bareng. Tapi tadi, Terus kenapa? kita semua di sini. Nggak bisa kalahkan satu wanita dan biksu. Kalau dia coba, kita hancurin formasi. An. Mama, itu suara An. Berhenti main-main. Hari ini, Gue hancurin benda sialan ini. ini. Panas banget. Kalau lo terus gini, Gue selesai sama lo. Lo gak berani. Polisi bentar lagi datang. pas mereka sampai, kalian semua jadi tulang. Pemandunya udah diambil. Pemandu itu niat jahat. Makhluk itu nyeret dia. Beneran? Dia beneran hilang. Ini bukan properti. Ini bukan acting. Sekarang aku percaya. Kalau gitu dengerin aku. Pegang kunci perak ini, ambil ayat liurnya buat jebak dia. Ya, kami percaya. Gimana caranya? Kami akan lakuin. An. Mama di sini. Keluar sekarang. Benda ini terkutuk. Sentuh dan kita semua mati. Kamu mau bunuh kita semua. Kamu gila? Ini satu-satunya kesempatan kita hidup. Aku nggak gila. Kamu yang gila. Kamu mau kita semua mati bareng kamu. An. Dia Kenapa? Rose Fang. Akhirnya, aku nemuin kulit yang sempurna. Iblis kulit. Jadi kamu udah tahu ya? Dia nyuri tubuh orang. Dia pakai kulit manusia. Awas. Aku cuma makan wanita. Bukan pria. Apalagi yang penuh dendam, obsesi yang dalam. Rasanya paling manis. Mana istriku? Kamu ngapain dia? Dia selingkuhanmu, bukan istrimu. Istrimu lagi masak di rumah. Kalau aku nggak benci, kalian cowok pembohong banget. Aku udah bunuh kamu duluan.
mundur. Jangan makan aku. Makan aja dia. Dia paling parah, paling terobsesi. Yuhe, kamu nggak mau nolong aku. Dia mau makan kamu. Jangan bawa aku. Brengsek. Kita semua sama di sini. Kita semua mau hidup, kan? Kalau enggak, Silakan tuntut aku. Yuhe, ini buat kamu. Aku datang ke tempat sialan ini. Sekarang kamu mau selamatkan diri dan biarkan aku mati. Oke, kalau gitu, bodo amat. Kita mati bareng. Kamu bos Huang. USB ini, isinya video dia ngerekam selingkuhanmu. Dia rencana merasmu nanti. Nggak mau istrimu tahu kan? Hei. Kamu gila, berhenti bohong. Kapan aku rekam yang kayak gitu? Oh masa? Aku udah tahu sejak sampai di sini. Kalian berdua ngikutin aku terus. Dan maksa di penginapan yang sama. jadi ini maksudnya. Bilang, kalian berdua, kalian mata-mata suruhan istriku. Aku nggak bohong. Retreat kemarin, dia lihat kamu sama sekretaris muda itu, jadi dia mau weras kamu. Tapi dia nggak sempat. Bajingan. Mau hancurin keluargaku. Hei! Jangan dengerin omong kosongnya. Dia kerasukan hantu. Jangan percaya dia. Diam. Aku cuma makan perempuan. Kalian cowok bau. Berhenti ngoceh. Bos Fang, tolong selamatkan aku. Aku salah. Aku nggak harusnya ragu atau bikin masalah. Aku mohon, tolong selamatkan aku. Wajah ini muda dan segar banget. Hantu pencuri kulit suka ini. Kalau nggak diselamatkan, dia pasti mati. Tapi kamu ternyata pasang kamera tepat di depan hidungku. Nyonya, kamu tahu ini ilegal kan? Aku tuntut kamu. Betul. Pacarku pengacara. Dia bakal masukin kamu penjara. Terus kenapa bantu dia pasang kamera di penginapan? Rekam orang diam-diam. Nggak tahu itu ilegal? Terus kenapa kamu bantu dia pasang kamera buat rekam orang? Kamu tahu itu ilegal. Karena ibuku sakit. Kyuhei bilang dia bakal pakai videonya buat ancam bos Huang dan bayar pengobatannya. Aku butuh uangnya. Aku nggak mau kehilangan ibu. Ibumu meninggal kemarin. Nggak mungkin. Kyuhei, Kamu bohongin aku. kamu udah janji. Kamu bilang mau bantu dia, makanya aku setuju. So bisa bohong. Kamu bohongin aku. Sayang banget wajah secantik ini. Ya sudahlah, tampilan baru ini juga nggak jelek. Daripada kamu menderita sama bajingan ini, mending aku makan kamu dan akhiri semuanya. Nyawanya bukan hak kamu ambil. Harus kuakui, kamu punya nyali juga, perempuan. Tapi harga dirimu nggak ada artinya buatku. Kamu hancurin rencanaku hari ini. Sekarang kamu mati. Iblis! Amitabha. Iblis, mundur. Master Fang, pakai jimat segel. Kamu pikir Ini bisa jebak aku? Mimpi. darah jadi ikatan, jimat jadi sangkar. Segel kulit iblis terkurung selamanya. Master Fang, dia kenapa? Dia baik-baik aja. Terus kenapa kalau kau segel aku? Jiugu udah lepaskan. Si pencabut jantung. Si pencabik jantung itu yang paling kejam. Dari 3 iblis itu. Pencabik jantung, dia makan jantung manusia. Kemanapun dia pergi, nggak ada yang selamat. Nyonya, guru, kita harus gimana? Aku nggak mau mati. Pencabik jantung suka makan jantung orang. Yang jahat dan pengkhianat.
tempat ini. Banyak orang kayak gitu. Kalau dia datang, jantung kalian dicabik dan dipersembahkan ke Kyugu. Pencabik jantung. Dia beneran bakal datang. Dia bakal makan kita. Kita bakal mati. Darah jadi penuntun, jimat jadi pelindung, usir kejahatan. Kembalikan jiwanya. Jiwanya udah kembali. Dia aman sekarang, cuma agak lemah. Mulai sekarang, semuanya hati-hati ya. Apa yang terjadi sama aku? Tadi, kamu kerasukan iblis kulit. Kamu serem banget. Bilang mau makan perempuan? Iblis kulit merasukiku. Kalian gila ya? Ngarang aja, yang masuk akal dong. Kayaknya kamu ketakutan sampai bego tadi. Kamu mau aku ikut gila sama kalian? Kamu baru aja lolos dari maut. Masih aja nekat. Kalau bukan karena aku dan guru, turun tangan. Peluangmu udah dimakan sama iblis itu. Berhenti acting seram gitu. Siapa tahu ini cuma trik kamu. Kamu mau nipu kita. Lagian, aku punya Pak Huang yang belain aku. Coba aja berani sentuh aku. Pak Huang, lihat dia perlakuin aku gimana. Ngajarin dia. Ternyata kamu iri aku lebih cantik. Makanya kamu bikin aku jadi kayak gini. Percaya atau enggak, bekas di muka itu muncul waktu iblis rasukin kamu. Bukan salahku. Bos Wang bilang yang benar. Waktu kamu kerasukan, mukamu mulai berubah. Dia yang nyelamatin kamu. Dan kalian berdua kerjasama buat ngebully aku. Pak Huang, lihat aku jadi kayak gini. Ini semua gara-gara penyihir ini. Suruh dia minta maaf dan ganti rugi ke aku. Muka perempuan ini rusak. Udah nggak berguna lagi. Dia bisa bikin masalah. Cukup, berhenti. Kau sibuk ke kamarmu. Istirahat. Enggak. Pak Huang, lihat mukaku sekarang. Kamu nggak bisa ninggalin aku demi kamu. Aku putus sama keluargaku. Kamu nggak boleh gini sama aku. Berhenti bikin ribut. Kita cuman main-main aja. Kamu jadi gini, bukan urusanku. Kamu tahu, aku punya istri, aku punya anak. Yang kita punya selesai di sini. Enggak. Aku nggak mau putus. Kalau kamu berani pergi, aku bunuh diri. Berhenti ribut. Penginapan ini nggak aman. Pencabut jantung di luar sana. Teriakanmu bisa mancing dia ke sini. Diam. Dasar jalan kotor. Kamu sendiri yang bunuh anakmu. Berani banget kamu nasihatin aku. Itu keterlaluan banget. Kita semua senasib di sini. Kita cuma mau bantu. Gak bisa ngomong gitu. Dan kalian berdua, keroyokan lawan aku. Mencabut jantung itu harusnya cabut. Jantung jahat kalian, duluan. Mereka semua mau aku menderita. Mereka jahat semua. Awan, tenangkan pikiranmu. Jangan biarkan kegelapan menguasaimu. Amitabha. Bajingan, kau buang aku? Hari ini aku mati di sini. Kau takkan bisa lupakan aku. Mundur. Hantu pemakan jantung merasukinya. Kau ngapain? Lepaskan aku. Perempuan berisik. Jantungmu pasti rasanya enak banget. Pencabut jantung datang. Iblis, lepaskan dia. Amitabha, roh jahat, pergi kalian. Lepaskan aku. Mulai sekarang, aku nggak akan ganggu kamu lagi. Lepaskan aku.
Serangga menyedihkan. Beraninya kalian hancurkan rencanaku. Akan kucabut jantung kalian. Satu persatu. Sebagai persembahan untuk Nyonya Kyu. Masih mau kabur. Bos Fang, aku bantu kamu. Semuanya, siapkan jimat. Ikut aku sekarang. Darahku, panggil kekuatan. Langit dan bumi, akar segala sesuatu. Perangkap iblis. Terikat selamanya. Kaget aku. Mulai sekarang nggak ngutuk lagi. Aku nggak akan macam-macam lagi. Sekarang tahu kan, udah telat sekarang. Kalau bukan Bos Fang dan Guru, kamu udah mati. Ya ampun, aku nggak tahu waktu itu. Kukira kamu cuma bercanda. Nggak nyangka beneran ada hantunya. Hantu nggak serem. Hati jahat yang serem. Kalau kamu nggak licik banget, nyebar kebencian. Hantu pencabut jantung nggak akan incar Huang. Bos Fang, hantunya udah disegel. Kita aman sekarang. Hantunya udah disegel. Tapi Kyugu, dia inti dari kejadian. Sampai dia pergi, penginapan Autumn Moon nggak akan pernah damai. Si pencabut jantung udah pergi, tapi aku masih di sini. Kalian cuma makanan di piringku. Gawat, kehadiran Kyugu makin mendekat. Dia mengawasi kita. Kumohon, jangan makan aku. Makan orang lain aja. Mama, An-An, Ruome Yue. Aku lapar. aku mau makan orang. An-Anku. Jangan pergi. Itu ilusi Kyugu. Ini pakai cintamu. Buat menjebakmu. Mama, Ikut aku. kita bersama selamanya. Nggak terpisah lagi. An-An, Mama datang. Kamu bukan An-Anku. An-Anku nggak akan nyakitin aku. Kalau kamu nggak mau menyerah baik-baik, mati aja sana. Tunggu saja. Begitu segelnya pecah, aku akan kembali dan melahap kalian semua. Kayaknya dia udah pergi untuk sekarang. Bos Fang, terima kasih. Kamu selamatkan kami lagi. Kyugu udah mundur. Tapi dia nggak akan menyerah. Dia akan pecahkan segel dalam 10 menit. Kita harus cari wujud aslinya sekarang. Dendam Kyugu makin kuat. Kalau nggak segera disegel, yang selanjutnya akan lebih parah dari hantu kulit atau hantu jantung. Jauh lebih parah. Terima kasih udah selamatin aku, Bos Fang. Aku akan nurut sama kamu mulai sekarang. Nggak bikin masalah lagi. Bagus, kamu belajar. Hantu kulit dan hantu jantung udah disegel. Tapi tanpa Kyugu pergi, penginapan ini nggak akan tenang. Kali ini, kita nggak bisa cuma bertahan. Kita harus bersatu dan serang duluan. Bos Fang, kami ikut kamu. Tapi wujud asli Kyugu di mana? Kuali perunggu di belakang. Guruku menyegel Kyugu di sana. Dendamnya berakar di situ. Kita harus lacak akarnya, biar dia tersegel selamanya. Halaman itu serem banget. Harus ke sana ya. Bos Fang, kamu gila ya? Kyugu itu apa? Kita belum pernah lihat dia. Mau nyerang sarangnya? Mau mati ya? Nggak nekat, nggak dapat apa-apa. Dendam Kyugu memang kuat. Tapi kebaikan menang. Kalau kita kerjasama, pasti menang. Biksu tua, gampang ngomongnya. Aku nggak percaya kalau bahaya datang.
tasbihmu. Nggak bisa selamatkan nyawamu. Sebelum ke sana, aku kasih kamu 3 benda. Pertama, pedang kayu persik direndam darah yang murni. Bisa hancurin energi gelap. Kedua, air penyuci. Jaga hatimu, biar kamu nggak kena tipu ilusi. Ketiga, jimat. Tempel di dadamu. Tangkal roh jahat. Tapi ingat ini. Begitu kita balik sana, apapun yang terjadi, apapun yang kamu lihat, jangan pisah dari kelompok. Yang aku takutin itu ada pengkhianat di antara kita. Bahwa kita langsung ke kematian. Jaga mulutmu. Siapapun yang coba bikin panik, jangan salahin aku. Bos Fang, kami nurut. Iya. Aku ikut juga. Lebih aman rame-rame. Lihat muka judes dia itu. Jangan dengerin dia. Kalau bahaya, ikut aku. Jangan bego, ikutin dia. Jalan. Di sini. Tempat ini serem banget. Diam. Aura gelapnya makin kuat. Hyugu pasti udah ngerasain kita. Pasti itu Kyugu. Bos Fang, kamu bawa kita ke sini buat mati. Kalau terjadi sesuatu, kamu tanggung. Diam. Bayangan tadi cuma energi gelap. Jangan panik. Tetap waspada. Terus teriak kayak gitu. Hyugu bakal datang. Aku nggak bisa nolong. Ilusi. Kelihatannya kayak hantu beneran. Bos Fang, kamu tahu ada sesuatu di sini, tapi kamu sembunyiin. Kamu mau kita semua jadi santapan hantu. Tempat ini terkutuk. Tapi Bos Fang terus maju. Dia udah tahu dari awal, ada sesuatu di bawah. Dia mau ambil sendiri. Jangan jadi bodoh, dan mati demi dia. Tapi, Bos Fang, dia sering nolong kita. Dia nggak kayak orang yang begitu. Kamu bodoh ya? Dia perempuan. Di penginapan berhantu ini bertahun-tahun. Mungkin dia itu Kyugu. Hyugu ngerasain keberadaan kita. Ibu dalam bahaya. Gembok An-An. Ada reaksi. An-An, ibu akan selamatin kamu. Kalau ada reaksi, berarti ada masalah. Mungkin An-An hilang gara-gara Bos Fang. Dia nyembunyiin sesuatu. Menurutku, dia nggak mau selamatin An-An. Dia pakai anak itu buat kedok. Ini segel Yin. Ada beberapa rune di sini. Sengaja dirusak. Kantasan amarah Kyugu bisa bocor keluar. Siapa yang lakuin? Aku yakin gurumu dulu bikin kesalahan. Sekarang dia butuh kita buat benerin. Kerusakannya kayak disengaja. Kayak ada yang congkel pakai alat. Bukan karena usang atau lapuk. Lebih kayak ada yang otak-atik baru-baru ini. Ini apa? Aku penyegel iblis. Guru pakai ini buat kunci segelnya. Kenapa ada di situ? Toko penyegel lebih kayak umpan. Bos Fangmu itu naruh itu sendiri buat jebak kita. Seseorang sengaja cabut pakunya. Itu bikin segelnya lemah. Dan orang itu ada di antara kita sekarang. Ada yang sengaja cabut paku segelnya. Rusak segelnya. Dan orang itu salah satu dari kita. Ini makin serius.
Cuman kita yang ada di sana, di halaman ini. Kamu terus cari anak itu. Mungkin kamu lepas dan cabut pakunya. Aku cuma mau selamatkan Anan. Aku nggak akan lakuin hal jahat itu. Berarti kamu tadi ketakutan setengah mati. Mungkin kamu udah nyerah. Omong kosong. Aku aja nggak tahu paku itu apa. Kamu, biksu tua, nggak ada yang kenal kamu. Kamu lawan setan dan hantu. Kamu nggak kayak biksu beneran. Mungkin kamu kerja sama dengan Kyugu. Amitabha. Curiga sekarang. Cuman bikin Kyugu makin kuat menyerang. Buatin segel dulu. Soal kebenarannya. Bisa nanti. Ini serem banget. Apa kita beneran mau ikut campur? Harus aktifin lagi segelnya sekarang. Buat kurung amarah Kyugu. Gue Mei Yue, rasihaku gembok An-An. Itu kunci segelnya. Kalau bisa temuin An-An, aku percaya kamu. Jangan kasih dia. Siapa tahu dia baik atau jahat. Gembok ini punya An-An. Gimana kalau dia pakai buat nyakitin orang? Bikin masalah lagi, kau keluar. Jangan bikin kita rugi. Dia cuma mau. Buka segel An-An. Jangan percaya dia. Bro, Kenapa Kyugu misterius banget. Kok nggak tahu? Ada segel di halaman belakang penginapan. Emas batangan terkubur di bawahnya. serius bro? Yakin banget? Gue orang sini. Nggak ada yang lebih tahu. Dia mau manfaatin kita buat buka segel dan ambil semua. Gue harus hancurin informasi dia. Gagalin rencananya. Siapa tahu formasi ini beneran jalan. Paling cuma tipu-tipu Bos Fang. Kau tahu nggak? Paku itu kunci formasi segelnya. Kau tendang ke kabut gelap. Segelnya bisa pecah. Biar aja pecah. Kau rencanain ini. Kenapa kau peduli kalau kita mati? Lu sengaja ya? Lo mau kita semua mati di sini? Gue cuma kasih mereka saran doang. Hey, Bukan salah gue. Gue Mei Yue lo kehilangan kendali. Segelnya retak. Berkaki Yugu bocor duluan. Udah nggak bisa diperbaiki. Kita harus nekat. Aktifin intinya. Buat mulai segel, butuh 3 orang. Guru membaca mantra. Gue arahkan Chi. Gue Mei Yue. Taruh gembok perak di tengah. Kalian berdua jaga sisi lain dari inti. Tahan energi gelap. Gue Mei Yue. Sekarang, Aktifin apaan sih? Inti yang ini cuma jebakan. Mau nyedot jiwa gue, diserap semuanya. lo gila ya? Lo tahu nggak? Kalau lo buka segelnya sekarang, kita semua bakal ditelan dan disedot masuk. Tahan iblis dengan pedang persik. Pedang ini nggak kuat lama lagi. Rapa mantra bareng aku. Jaga hatimu. Hantu nangkap aku. Bos Fang, tolong aku. Kamu gila ya? Mau bunuh kita semua? Kyuhe, berhenti bermimpi.
Gak ada harta di bawah sana. Cuma iblis pemakan manusia. Hentikan ini. Aku gak mau mati sama kamu. Jangan. Aku bilang ada. Ya ada. Kamu nggak percaya aku. Tapi percaya penyihir ini. Dengerin ya. Begitu aku dapat harta itu, kamu nggak dapat sepeser pun. Ini emas. Hei, emas. Batangan emas. Aku bakal kaya raya. Jangan sentuh emasku. Jangan sentuh. Itu segal untuk iblis. Ini batangan emas. Aduh, tolong aku. Bos Fang, tolong aku. Keserakahan menguasai dia. Ilusi pun bisa membunuh sekarang. Dia pilih jalan ini sendiri. Dia bukan cuma celakain diri, dia seret kita semua. Sekarang kita semua terjebak. Gimana rasa keserakahan? Enak kan? Sekarang giliran kalian. Celah ini nggak bisa disegel lagi selamanya. Kok dia bego banget sih? Dari awal kita sampai sini, dia terus bikin masalah. Dia yang cabut paku segel itu. Amitabha. Aku udah ngerasa dari tadi, keserakahannya terlalu dalam. Cuman nggak nyangka, dia beneran berani cabut pakunya. Sampai hancur informasinya juga. Pantesan dia terus ngomongin jelek soal Bos Fang. Jadi dia yang serakah. Harusnya aku peringatin dia. Dia selalu mau duit gampang. Nggak ada waktu nyesel. Sekarang dendam Nona Q udah bocor keluar. Kita harus aktifin lagi formasinya, atau kita semua mati. Kalian berdua, jaga gerbang maut. Gua Mei Yue, pakai kunci perak di gerbang hidup. Aku udah gak bisa rasain keberadaan An-An. Aku mohon, jangan bunuh lagi. Anakku mati di lembah ini. Kenapa? Anak-anakmu hidup tenang. Mulai mantranya. Ilgu, Lihat ini. oh Jinian An. Kok kamu punya ini? Waktu itu kamu memeluk jasadnya dan pingsan di tepi sungai. Guruku yang menguburkannya. Guruku selalu menyimpan kunci ini. Menunggu hari ini untuk menyelamatkanmu. Malam itu seperti ini. Orang-orang penginapan. Dengar Nian An menangis, tapi nggak mau bantu. Mereka bilang anak iblis. Cuman bakal diam kalau mati. Amitabha, warga desa, punya prasangka buruk padamu. Mereka menjauhi kamu, tapi Nianan nggak bersalah. Setelah kamu jatuh bersamanya, guruku berusaha membebaskanmu, tapi kamu jadi gelap. Kamu ambil 3 anak. Sang Tawis menyegelmu di sini. Kehilangan anakmu menyakitimu, amarahmu membesar. Kamu jadi iblis. Tapi sekarang, anak-anak yang kamu ambil juga dicintai orang lain. Gue Mei kehilangan An. Sakitnya sama seperti kamu. Anakku, dia baru 7 tahun. Obsesi menyakiti semua orang. Waktu itu guruku kasih jiwanya untuk menyegelmu, bukan menjebakmu, untuk memberimu jalan pulang. Jalan pulang? Anakku mati di sumur dingin ini. Siapa kasih dia jalan pulang? Kesempatan kalian semua. Kalian cuma diam saja. Atau ambil yang kalian mau. Kalian semua mati sama Nian An. Bos Fang, amarahnya puncak. Letakkan obsesinya untuk menekannya. BBQ. Aku paham sakitnya kehilangan anak, tapi menyakiti anak orang lain gak akan mengembalikan anakmu. Ibu, tolong berhenti menyakiti orang. Nian An. Nian Anku. Guru, tahan dia. Aku mulai segel terakhir. Guru, kau korbankan jiwamu demi hidupku. Hari ini aku berikan darahku untuk meneruskan kehendakmu dan menjaga lembah bulan musim gugur.
Jangan. Jangan segel aku. Aku mau Nian Anku. BBQ, jiwa anakmu sudah lama terlahir kembali. Yang menjebakmu adalah obsesimu sendiri. Nian An. Mama minta maaf. Amitabha. Hanya dengan merelakan, kamu bisa bertemu dia lagi. Dia sudah tenang sekarang. Dia sedih lihat kamu begini. Maafkan aku. Beberapa hari ini, aku bikin kalian semua khawatir soal anak itu. Mama. An. Anku. Aku nggak nyuruh dia. Jaga anakmu baik-baik. Jangan sampai dia bernasib seperti Nian Anku. Sendirian. Pasti. Terima kasih. Terima kasih. Wah, udah ampuni anakku. Aturan penginapan ini. Aku nggak mau para penjaga hidup kesepian seperti aku. Baik, aku janji. Mulai hari ini, penginapan Autumn Moon menerima anak-anak. Kita cuma akan ingatkan orang untuk menghargai hidup dan orang tersayang. Terima kasih semuanya. Akhirnya aku bisa pergi menemui Nian Anku sekarang. Bos Fang. Kami mau tinggal dan bantu di penginapan. Bos Fang, semua kejadian ini ngajarin kami. Nggak boleh cuma mikirin diri sendiri. Kita harus lakuin sesuatu yang berarti. Ngurusin tempat ini sendiri pasti berat banget. Kami mau tinggal dan bantu. Bersih-bersih, sambut tamu. Kami kerjain semua. Hidup di sini berat dan gak pasti. Pikirin dulu. Kami udah. Bekas luka di wajahku selalu mengingatkan aku betapa sombongnya aku dulu. Aku harus menebus kesalahanku. Kalau gitu tinggal. Mulai sekarang, aku nggak sendirian lagi. Bos Fang. Bos Fang, maafin aku. Dulu aku punya uang. Jadi sombong. Nyuekin kamu. Hampir nyakitin An dan yang lain. Gak maafin aku. Aku gak harusnya bentak kakak. Aku bakal nurut sekarang. Bagus sudah sadar. An baik-baik, itu yang penting. Sama anak-anakmu, kurangin drama, lebih hormat hidup yang benar. Kami turun dulu ya. Aku gak bakal lindas orang lagi. Dan aku bakal bilang ke orang, sayangi keluarga. Amitabha. Bos Fang, nolong orang, nolong diri sendiri. Mulai sekarang, lembah ini bakal damai. Aku harus lanjut perjalanan. Kalau butuh aku, kalian bisa selalu cari aku. Amitabha. Makasih, sutradara. Akhirnya bisa senyum lagi. Selesai syuting. Jangan bawa anak malam-malam. Cheers!